Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila dari SMP Negeri 1 Pacet. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu dari kelas 9 tentang haji dan umroh. Haji dan umroh dalam kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Sedangkan tujuan pembelajaran, dari pembelajaran nanti diharapkan siswa bisa memahami penjelasan mengenai hukum, ketentuan, dan tata cara ibadah haji dan umroh. Yang kedua, menjelaskan dengan diagram alur pelaksanaan manasik haji dan umroh. Yang ketiga, menjelaskan hikmah ibadah haji dan umroh dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat analisis diagram alur pelaksanaan haji ifrad, qiron, dan tamattu. Yang kelima, yaitu merumuskan hikmah dan manfaat pelaksanakan haji dan umroh. Haji dan umroh. Haji, pengertian haji, wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji. Sedangkan di dalam umroh yang akan dijelaskan yaitu mengenai pengertian umroh, syarat wajib umroh, rukun umroh, wajib umroh, sunnah umroh, dan larangan umroh. Sekarang kita akan membahas ibadah haji terlebih dahulu. Pengertian ibadah haji yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah haji dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian syarat wajib haji. Syarat wajib yaitu yang menjadikan seseorang itu diwajibkan kalau memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama adalah Islam. Jelas yang dibahas di sini adalah orang yang beragama Islam. Kemudian berakal sehat. Akalnya sehat, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan gila. Kemudian yang ketiga yaitu balik. Balik di sini yaitu dalam artian ketika hajinya masih anak-anak, belum balik, maka hajinya tetap sah selama melakukan rukun haji. Tapi nanti ketika sudah dewasa wajib mengulang haji lagi. Kemudian yang keempat istato'ah, yaitu mampu. Mampu di sini dibagi menjadi 3, yaitu mampu fisiknya, mampu materinya, dan mampu perjalanannya dalam artian aman. Kemudian rukun haji di sini yang dijelaskan adalah pertama adalah ikhram. Ikhram di sini adalah berniat memulai melaksanakan ibadah haji. Wukuf di sini yaitu harus hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Maka wajib datang di padang Arafah untuk melakukan wukuf. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu tawaf rukun haji yang dilaksanakan pada hari Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Sa'i adalah lari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah. Dihitung dari Sofa sampai Marwah. Kalau di total hampir 3 km. Sedangkan tahallul di sini yaitu dihalalkan yang sebelumnya diharamkan. Dalam artian apa? Kalau tadi sudah memakai baju ikhram dan berniat melakukan ibadah haji, niat ikhram, maka banyak hal yang dilarang. Nah, tahallul di sini yaitu dihalalkan yang sebelumnya diharamkan, ditandai dengan mencukur rambut. Kemudian yang keenam tertib. Di sini tertib dalam artian dari ikhram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul itu harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian wajib haji. Wajib haji yaitu ikhram dari mikot. Mikot di sini ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani yaitu mikot berdasarkan penanggalan. Dengan dalam artian bahwa permulaan ibadah haji dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya Rasul mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Sedangkan ikhram dari mikot makani yaitu tempat. Dulu Rasul menunjuk 5 titik tempat yang bisa dilaksanakan untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Ada Dzulhulaifah, ada Al-Jufa, ada Datu Irkin, ada Yalamlam, dan ada Qornul Manazil. 5 titik itu ditentukan oleh Rasulullah berdasarkan radius terdekat dari tempat-tempat tertentu.
Kemudian bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah harus hadir di Musdalifah. Bermalam, tidak harus itu di sana. Datang aja, duduk-duduk sharing agama, berbincang-bincang, habis sholat, maghrib isya jamak akhir. Di situ juga dianjurkan untuk mengumpulkan batu kecil atau kerikil. Yang ketiga yaitu melontar jumroh akobah. Anak-anak, jumroh ini dibagi menjadi 3. Ada jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Nah, yang urutan yang ketiga dari wajib haji ini melontar jumroh akobah. Dengan kata lain, jumroh pertama tidak dilontar, jumroh kedua tidak dilontar, langsung melontar jumroh yang ketiga yaitu jumroh akobah. Keempat, bermalam di Mina. Jadi wajib bermalam di Mina selama 3 malam. Dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah. Terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi bermalamnya dimulai dari 10 malam masuk 11. 11 masuk 12, 12 masuk 13. Yang kelima yaitu melontar ketiga jumroh. Jadi ketiga jumroh itu dilontar mulai dari jumroh ula, wusta, akobah, masing-masing dilempar. Jadi selama bermalam di Mina, paginya, siangnya, setelah matahari tergelincir, melontar ketiga jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Yang keenam yaitu tawaf wada. Anak-anak sebelum meninggalkan Masjidil Haram harus melaksanakan tawaf wada dulu. Laksana haji wada yaitu haji pamitan. Berarti tawaf wada yaitu tawaf pamitan. Berarti setelah tawaf wada tidak diperkenankan masuk ke Masjidil Haram lagi. Seandainya kok setelah tawaf wada keluar dari Masjidil Haram kok masuk lagi, berarti harus mengulang tawaf wada lagi. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari yang dilarang. Jadi selama melakukan tawaf tadi harus menjauhkan diri dari yang dilarang sehingga menggugurkan pelaksanaan ibadah wajib haji. Sunnah haji, di sini sunnah haji. Haji itu ada 3 macam cara melaksanakan, yaitu haji ifrad, tamattu, dan qiron. Haji ifrad yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan umroh. Sedangkan tamattu yaitu melaksanakan umroh dulu baru melaksanakan ibadah haji. Sedangkan yang ketiga cara melaksanakan ibadah haji yaitu haji dengan cara qiron. Melaksanakan ibadah haji dengan ibadah umroh digabung menjadi satu. Satu niatan haji dan umroh sudah terlaksana. Nah, sunnah haji ini yaitu cara pelaksanaannya yaitu dengan haji ifrad. Berarti haji dulu dilaksanakan, setelah selesai pelaksanaan segala macam manasik haji baru melaksanakan umroh. Kemudian membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki. Berdoa setelah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, masuk ke Ka'bah. Ini yang disunahkan. Sedangkan larangan ibadah haji anak-anak, ibadah haji bagi laki-laki dilarang berpakaian berjahit, yang kedua menutup kepala. Bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang untuk memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut atau bulu yang lain, memotong kuku, akad nikah dalam artian mengakad nikahkan, menikah atau jadi wali atau jadi saksi nikah. Bersetubuh dan pendahuluannya maksudnya berjumbu sebelum bersetubuh, berburu dan membunuh binatang. Umroh. Nah, ini anak-anak umroh ini hampir sama. Sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat wajib umroh, Islam berakal sehat, mampu balik. Rukun umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan umroh anak-anak yaitu terletak di wukufnya. Makanya nanti kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja, kecuali tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah waktunya dilaksanakan wukuf. Nah, ini yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan umroh. Kemudian wajib umroh. Nah, ini juga beda antara wajib umroh dengan wajib haji. Kalau wajib umroh itu hanya ada 2, sedangkan wajib umroh ada 5. Ihram dari mikot. Tadi sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau segala yang dilarang selama umroh. Sedangkan sunnah umroh sama dengan sunnah haji, larangan umroh sama dengan larangan haji. Anak-anak, di sini ada gambar ibadah haji anak-anak. Coba kalian lihat, seluruh dunia kumpul jadi satu di Masjidil Haram. Apalagi pada saat tawaf ibadah, kumpul jadi satu. Disinilah keagungan Allah. Jadi para hamba-hamba Allah
dari segala penjuru dunia berkumpul jadi satu untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Di sini ada ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Di sini ada video umroh, coba didengarkan anak-anak. Panduan singkat umrah. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari miqat dengan mengucapkan labbaika umrah, yang artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya, ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka salatlah lalu berihram setelah salat. Keenam, setelah mengucapkan talbiyah umrah, yaitu pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah, Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kesepuluh, kemudian tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Ke-11, disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf, selain yang disebutkan pada nomor 12. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke maqam Ibrahim sambil membaca وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, yang artinya, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat salat. Ke-15, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16, setelah salat, disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Ke-17, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Ke-18, kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Safa, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada'allahu bih. Ke-19, menaiki Bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya, jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ke-20, bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Ke-21, lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23, setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian, terhitung 2 putaran. Ke-25, lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma ghfir warham, wa antal a'azzul akram, yang artinya, Ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28, setelah sa'i, maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah, dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Nah, di sini ada coba tibalah slide terakhir. Kita ucapkan hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai, semoga bermanfaat, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya.